Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat pendapat hukum atau opini hukum atau legal opinion atau legal audit terkait dengan problematika hukum atau masalah hukum yang dihadapi baik oleh Anda sendiri maupun oleh klien Anda. Jadi, legal opinion ini merupakan hal yang sangat penting bagi klien saudara maupun rekanan saudara dalam hal menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh klien saudara. Jadi, legal opinion ini merupakan panduan bagi klien saudara untuk menghadapi problematika hukum yang sedang dihadapi atau akan dihadapi. Sehingga dengan adanya legal opinion, terdapat jalan keluar yang baik bagi perusahaan yang merupakan klien saudara, sehingga dengan adanya pendapat hukum yang Anda berikan kepada klien saudara, akan dapat meminimalisir terhadap kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal menghadapi masalah hukum. Biasanya sebuah perusahaan yang cukup bonafit, ia akan selalu meminta kepada ahli hukum, advokat, pengacara, dan konsultan hukum berkaitan dengan apapun yang akan dikeluarkan terkait dengan kebijakan perusahaan yang beraspek dengan hukum. Tidak hanya itu, langkah represif pun yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan juga senantiasa meminta pendapat ahli hukum sehingga kemudian langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prosedur, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, pendapat hukum menjadi hal yang sangat penting bagi saudara, baik yang berprofesi sebagai penasihat hukum, konsultan hukum, maupun advokat dan pengacara, maupun bagi perusahaan yang akan mengambil langkah-langkah hukum dalam hal menghadapi persoalan hukum yang dihadapi. Baik, kita bahas satu persatu apa saja yang harus ada dalam legal opinion atau pendapat hukum. Di antaranya adalah yang pertama yang harus ada dalam legal opinion adalah judul pendapat hukum atau legal opinion. Misalkan klien saudara atau saudara diminta untuk membuat tentang legal opinion terkait dengan persoalan utang piutang antara perusahaan A dengan perusahaan B, maka Anda harus membuat sebuah judul yang mudah dimengerti oleh klien saudara atau perusahaan saudara agar kemudian perusahaan saudara dapat secara mudah mempelajari sebenarnya legal opinion yang Anda buat itu tentang atau perihal apa. Sehingga tidak hanya klien saudara, kalau kemudian legal opinion itu juga dibutuhkan oleh perusahaan kompetitor atau rekanan perusahaan saudara, maka dapat mudah dimengerti oleh siapapun yang membaca legal opinion atau pendapat hukum yang saudara buat. Yang kedua yang harus ada dalam legal opinion atau pendapat hukum adalah pengantar. Biasanya pengantar ini menceritakan tentang pengantar perihal legal opinion yang akan Anda buat. Misalnya, dengan hormat, perkenankanlah kami, kantor advokat, pengacara, dan konsultan hukum, siapa, beralamat di mana, izinkan menyampaikan legal opinion sebagai berikut. Jadi, pengantar ini merupakan pengantar bagi saudara yang akan menyampaikan legal opinion tentang apa, oleh siapa, dan saudara beralamat dan berkedudukan hukum di mana. Sehingga jelas bahwa legal opinion itu sebenarnya dibuat oleh siapa, alamatnya di mana, sehingga para pembaca dapat memahami kemudian atas pendapat-pendapat saudara yang akan Anda sampaikan dalam isi legal opinion.
Yang ketiga yang harus ada dalam legal opinion adalah kasus posisi atau kronologis kejadian yang dihadapi oleh klien saudara atau seseorang maupun korporasi yang meminta legal opinion kepada saudara. Jadi kronologis ini tidak perlu banyak-banyak, akan tetapi Anda harus simpulkan berdasarkan kronologis yang sudah dibuat oleh klien saudara atau kronologis yang sudah diceritakan oleh klien saudara berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada saudara. Kronologis ini harus menceritakan secara komprehensif dari awal sampai akhir terhadap terjadinya sebuah problem atau sengketa hukum yang kemudian menjadi persoalan yang dihadapi oleh klien saudara, sehingga saudara dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta, berdasarkan argumentasi hukum yang akan Anda cantumkan dalam poin pembahasan nantinya. Yang keempat yang harus ada dalam pendapat hukum atau opini hukum yang Anda buat adalah isu hukumnya apa, atau pertanyaan hukumnya apa, atau terkait dengan problemnya di mana. Biasanya isu hukum ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan oleh saudara sebagai penasihat hukum dalam pembahasan nantinya. Jadi isu hukum ini menjadi sangat penting bagi saudara dalam membuat naskah opini hukum atau legal opinion bagi saudara. Karena melalui isu hukum ini nantinya saudara akan memfokuskan terhadap isu-isu hukum tertentu yang akan Anda pecahkan dalam pembahasan nantinya. Melalui isu hukum yang ada, Anda akan menjawab terhadap isu hukum tersebut dalam poin pembahasan, sehingga kemudian isu hukum ini Anda harus menspesifikkan terhadap persoalan apa yang dihadapi oleh klien saudara, dan jalan keluarnya seperti apa yang harus ditempuh oleh klien saudara. Poin yang kelima yang harus ada dalam legal opinion adalah dasar hukum. Dasar hukum ini juga menjadi sangat penting bagi saudara sebagai pisau analisa bagi saudara dalam hal menganalisis terhadap keseluruhan problem yang dihadapi oleh klien saudara. Dasar hukum ini tentu berisi peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi dan asas-asas hukum yang dimungkinkan digunakan oleh Anda dalam hal membahas tentang keseluruhan problem hukum yang dihadapi oleh klien saudara. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah argumentasi hukum terhadap keseluruhan problem yang dihadapi oleh klien saudara itu seperti apa? Argumentasi hukum ini tentunya berisi tentang pembahasan terhadap keseluruhan persoalan hukum yang dihadapi oleh klien saudara, sehingga melalui argumentasi hukum terjawablah tentang jalan keluar yang terbaik bagi klien saudara dalam hal menghadapi problematika hukum yang dihadapi oleh klien saudara atau calon klien saudara. Jadi argumentasi hukum ini merupakan jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi oleh klien saudara, sehingga argumentasi hukum ini harus dibuat sebaik mungkin dan diharapkan klien saudara dapat tercerahkan melalui argumentasi hukum yang saudara berikan kepada klien saudara. Argumentasi hukum tentu harus berisi hal-hal yang bersifat jujur. Kalau misalnya solusinya memang tidak ada, maka Anda juga harus menyertakan dalam argumentasi hukum. Akan tetapi, saudara sebagai lawyer harus pandai-pandai memberikan argumentasi hukum dalam menjawab keseluruhan isu hukum atau problematika hukum yang dihadapi oleh klien saudara. Dalam argumentasi hukum juga memuat tentang keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori hukum yang digunakan oleh Anda dalam hal membahas tentang keseluruhan problematika hukum yang dihadapi oleh klien saudara. Jadi sebisa mungkin dalam argumentasi hukum saudara itu memberikan jalan keluar terbaik
bagi klien saudara, sehingga klien saudara dapat keluar dari problematika hukum yang sedang dihadapi oleh klien saudara. Poin yang ketujuh yang harus ada dalam membuat legal opinion atau pendapat hukum adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi terhadap keseluruhan argumentasi hukum saudara yang sudah Anda buat dalam poin argumentasi hukum, itu kemudian disimpulkan oleh saudara. Kesimpulannya bagaimana dan rekomendasi dari saudara terkait dengan penyelesaian yang dihadapi oleh klien saudara itu seperti apa. Jadi kesimpulan dan rekomendasi ini merupakan hal-hal yang bersifat pokok atas argumentasi hukum yang sudah Anda uraikan dalam legal opinion saudara. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah Anda harus menandatangani legal opinion yang Anda buat sehingga klien saudara dapat menyimak siapa saja yang membuat legal opinion tersebut dan tanggal berapa legal opinion tersebut dibuat. Itulah kiranya 8 hal yang harus Anda tulis atau cantumkan dalam hal Anda membuat legal opinion, sehingga klien saudara atau pihak-pihak yang meminta legal opinion kepada saudara itu dapat memahami dengan jelas terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien saudara. Semoga pembahasan ini dapat membantu saudara dalam hal membuat legal opinion, opini hukum, naskah audit hukum yang Anda pasti butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi problematika hukum yang Anda, klien Anda maupun calon klien Anda hadapi. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.